Sapa Alumni Sembari Ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurma Sinta pada episode Sapa Alumni Sembari Ngopi. Dan di depan saya ini sudah tersedia 2 kopi tentu saja untuk tamu kita yang spesial pada hari ini. Nah, siapa sih tamu kita pada hari ini? Yakni Kak Hilmi Abiyo As'ad. Halo Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Sugeng Injing, ngerti ya Kak ya? Ngerti. Iya, Kak Hilmi dari Jawa. Dari Wonosobo. Setengah ngapak. Oh, belum setengah ngapak ngapak. tapi ya. Tapi logat-logatnya sudah tidak Iya. ngapak Tapi sepertinya, kalau Kak. disuruh bahasa Jawa nanti aku ngapaknya keluar dikit gitu. Jadi Oh gitu. Iya. Berarti Wonosobo itu perbatasan Jawa dan Ngapak gitu, Kak. Iya, Wonosobo kalau yang orang asli Wonosobo sebenarnya agak sedikit ngapak gitu. Cuman banyak orang yang pendatang dari Jogja dan sebagainya. Jadi kalau orang-orang udah daerah kota biasanya udah agak apa istilahnya bandek ya gitu. Logatnya udah agak beda gitu. Iya, dari Wonosobo datang ke Yogyakarta tentu saja untuk menuntut ilmu ya Kak ya. Dan tidak hanya menuntut ilmu saja sepertinya Kak. Jadi Kakak itu jauh-jauh dari Wonosobo ke Yogyakarta banyak sekali. 3 jam sih, enggak terlalu 3 jauh. jam. Oke, 3 jam. Dibanding ya. teman-teman yang lain banyak yang lebih jauh gitu ya. Iya, 3 jam perjalanan dari Wonosobo ke Yogyakarta dan menggeluti dunia pendidikan di Yogyakarta ini sudah lama ya, karena kan Kak Hilmi ini sudah menjadi alumni kita gitu. Angkatan 2016 yang sudah lulus pada tahun 2020 kemarin tentu saja. Dan sudah lama sekali ya di Yogyakarta ini dalam menuntut ilmu. Dan mungkin banyak sekali karya-karya Kak Hilmi yang sudah terpublikasi ya. Dari saya tahu gitu kan beberapa karya sudah bisa bermanfaat buat orang-orang gitu kan, terutama di dunia animasi, terus ilustrasi dan juga desain grafis. Kira-kira Kak Hilmi ini bisa nggak ceritain gitu? Sebelumnya ini sebelum menggeluti dunia itu kira-kira apa sih yang memotivasi Kak Hilmi gitu sehingga bisa bikin karya di bidang itu gitu Kak? Apakah mungkin memang sudah ada bakat dari lahir, bakat dari dulu ya zaman SMA gitu kan? Ya atau memang ketika belajar di KPI ini sendiri gitu kan Kakak senang sekali dengan mata kuliah ini terus kemudian dikembangkan gitu Kak? Kalau bakat kan dulu aku suka aja sih sekedar gitu kan, suka dari kecil emang suka gambar, cuman belum terfokus gitu aja, masih suka gambar dia. Terus SMP mulai bisa musik juga ya, jadi lebih apa ya, kayak istilahnya masih menemukan jati diri gitu kan. Iya. Sampai mungkin puncaknya di SMK disuruh sama orang tua saya, ketahuan saya kan gambar, gambarmu bagus nih, masih animasi aja gitu. Terus karena waktu itu di Wonosobo tuh yang pelajaran soal multimedia dan animasi cuman ada yang bagus, mungkin cuma ada 2, satunya STM, satunya SMK gitu. Cuman ada keluarga aku nggak suka aku masuk STM, akhirnya aku masuk ambil ke multimedia, di mana multimedia itu masih luas banget kan, ada sinematografi, fotografi, desain grafis, animasi gitu. Terus di situ aku mulai coba banyak gitu, dan baru nemuin fokusnya di ilustrasi dan animasi itu di situ, di SMK itu. Oh, berarti mulai dari SMK gitu ya. Terus, SMK baru benar-benar fokus. Itu pun masih pengen nyoba yang lain gitu. Gitu. Iya. Berarti kan itu lebih ke seni ya bakatnya gitu. Jadi dari seni itu kita bisa mencurahkan berbagai aspirasi dari diri kita sendiri gitu. Mungkin kan itu suatu kreasi yang kita salurkan gitu lewat seni tersebut gitu. Hasilnya keindahan terus bisa dinikmati oleh banyak orang gitu kan Kak. Nah, terus sebelumnya kan tadi Kakak sudah mempelajari hal tersebut di SMK gitu. Kemudian masuk di KPI itu. Pernah terbayang nggak kalau di KPI itu ternyata juga ada mungkin mata kuliah atau bisa didapatkan dari hal-hal yang sebelumnya sudah Kakak dapetin itu? Ya, pernah sih dulu. Jadi ceritanya aku dulu sebenarnya nggak terlalu pengen kuliah karena SMK kan nggak di program buat kuliah gitu kan. Cuman waktu itu dapat semacam ya tiba-tiba kayak pengen aja belajar agama gitu. Jadi setelah aku udah belajar banyak tentang desain grafis, sinema di SMK, aku nyari pengen aja belajar agama gitu waktu itu. Terus cek waktu itu kebetulan ada saudara di UMJ, terus tahu KPI, ada jurusan KPI di UMJ. Aku lihat-lihat di web, menarik banget soalnya di sini kan ada tentang broadcasting dan ilmu sinematografi dan lain-lain, tapi juga fokus ke Islam karena fokus agama Islam. Jadi aku ngerasa kayak pas banget nih aku kayak masuk ke KPI itu emang sengaja biar ilmu yang udah aku pelajarin selama ini dari aku di SMK itu kepake juga gitu. Sekalian aku juga pengen belajar Islam gitu. Jadi aku ya emang mungkin salah satu yang KPI itu jurus pilihan pertama dulu. Jadi aku benar-benar
nggak terlalu minat sih kalau belajar yang lain karena aku emang udah nemuin passionku di situ kan, di dunia desain dan sinematografi gitu, di multimedia itu gitu. Jadi aku emang dulu KPI jujur pilihan pertama gitu, alhamdulillah. Waduh, malah pilihan pertama ya Kak ya. Iya, Padahal kan dulu. dari sekian banyak tuh terkadang ada yang KPI itu kesekian kali pilihan gitu ya Kak. Tapi Kak Hilmi ini luar biasa sekali, KPI justru menjadi pilihan utama ya Kak ya. Sih. Dulu kan zaman aku ada SNMSBM itu, Iya. karena aku nggak pengen kuliah jadi aku nggak minat lah kayak gitu. Iya. Adalah aku tadinya pengen pelatihan aja kan biar aku makin ngasah skill gitu. Cuman mungkin kayak udah diarahin sih sama Allah kan, semuanya kan pasti atas rencana Allah kan gitu. Betul. Tiba-tiba aku pengen disuruh kuliah, terus aku nemu KPI, ya udah alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Terus sekarang nih kegiatan Kakak itu apa ya Kak ya? Kalau sekarang kesibukanku yang utama, aku kerja di Biro Humas Protokol UMY. Alhamdulillah kerja di situ, magang di situ udah dari sebelum aku lulus, dan sekarang udah masuk tahun kedua. Mungkin hampir berapa bulan lagi, 2-3 bulan lagi udah 2 tahun di BHP sebagai desainer grafis juga. Oke, berarti dari hobi itu bisa dicurahkan lewat seni, kemudian hobi itu juga bisa bermanfaat buat karirnya. Luar biasa sekali Kak Hilmi. Sapa alumni sembari ngopi. Baik Sobat KPI, luar biasa sekali ya Kak Hilmi ini dari kreativitasnya di bidang seni terutama ya, seni animasi, ilustrasi, kemudian desain grafis bisa menjadikan manfaat gitu bagi dunia kerjanya gitu, yang mungkin dari sebelum lulus saja sudah bekerja gitu ya Kak Hilmi. Iya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ya. Jadi itu buat pertanyaan bagi orang-orang, bagi Sobat KPI, entah itu yang berkuliah di KPI ataupun yang di luar KPI sendiri gitu kan, terkadang tuh banyak yang mungkin anak-anak SMA itu yang banyak pertanyaan terkait nanti output dari KPI itu apa. Nah, pada hari ini kita hadirkan yang benar-benar output dari KPI itu sudah mewujudkan benar-benar seseorang yang bisa mengembangkan bakatnya, bahkan bisa bermanfaat di dunia kerjanya gitu. Nah, oke Kak Hilmi, selanjutnya di kerjaan sekarang ini kira-kira Kak Hilmi sedang menggarap proyek apa Kak? Kalau di BHP kan, jadi kalau BHP desainer di Biro Humas itu sebenarnya secara tidak langsung gampangnya itu desainernya UMY gitu. Jadi BHP itu kan Biro Humas yang ngurusin salah satu divisinya informasi gitu. Jadi yang aku kerjain di BHP desain grafis untuk keperluan desain di UMY, khususnya yang level univ loh Mas. Biasanya kan masing-masing fakultas mungkin punya desainer sendiri atau lembaga gitu. Jadi fokusnya sekarang mungkin di desain konten media sosial UMY yang official, yang ada di Instagram, Twitter gitu, dan juga keperluan acara univ gitu. Misal univ kan ada, kalau zaman kepanitiaan mungkin istilahnya PDD gitu kan, publikasi gitu. Nah, aku juga kadang secara tidak langsung dari BHP langsung ditarik sebagai bagian publikasi dokumentasi itu di acara tersebut gitu. Kayak keperluan banner, backdrop gitu kan gitu. Untuk membuat poster di media sosial seperti itu. Iya, itu. poster media sosial itu juga. Oke. Baik, terus kira-kira nih Kak, dari sekian banyak karya dari Kak Hilmi nih di bidang poster, kemudian brosur dan lain sebagainya itu, kira-kira dalam 1 bulan itu bisa menghasilkan berapa karya Kak? Atau bahkan mungkin per hari Kak, karena sudah profesional? Kalau ini nggak bisa dihitung, nggak pasti sih ya kalau di BHP gitu. Soalnya kan ada target mungkin tiap hari, kadang itu per satu postingan, cuman kan desainernya nggak cuma saya gitu. Kadang juga ada konten dari lembaga-lembaga lain gitu yang masuk. Cuman tadi mungkin saya nggak bisa mastiin sih kalau di BHP gitu. Cuman tadi juga saya baru nyebutin, saya juga sekarang nyambi itu apa sih bahasa Indonesianya? Nyambi sambil di BHP aku ada kerjaan sampingan jadi di salah satu, bukan studio desain ya, kontributor marketplace gitu kan. Kalau teman-teman yang udah sering bergabung di dunia desain mungkin tahu kayak istilah Freepik gitu, kayak Envato, terus Adobe Stock. Nanti ada salah satu temen dari temanku yang butuh buat bantu kontributor itu. Jadi istilahnya itu bikin konten buat diupload di marketplace, dijual, nanti orang-orang yang butuh template dan sebagainya bakal download gitu. Nah, kalau itu baru sebulanan ini aku itu targetnya per 3 hari itu 10 desain gitu. Per hari gitu. Per 3 hari. Oh, per 3 hari 10 desain. Berarti dalam waktu 1 harinya bisa 3 desain sendiri ya. Berarti kalau dihitung-hitung dalam 1 bulan banyak sekali dong Kak. Iya, itu tapi mungkin 3 hari, ada itu 3 hari, seminggu libur gitu kan, kayak gitu.
itu dari yang freelance-nya gitu. Kalau dari BHP nggak bisa mastiin sih, kadang kalau lagi padat banget, lagi padat acara gitu bisa sehari bisa lebih dari 3 mungkin kan. Wow, gitu. luar biasa Kalau bisa lebih padat sekali, ya. acara gitu. Terus tadi untuk yang di luar tadi Kak, kan ada juga tawaran kerjaan gitu kan mungkin. Nah itu dari kreativitas ataupun dari bakat-bakat yang dimiliki oleh Kak Hilmi tentu saja itu bikin kita punya networking gitu ya Kak ya. Iya itu. Nah itu sebenarnya kalau saya lebih ke itu sih. Kita kadang kan orang ya kalau desainer gitu bingung kita dapat klien dari mana gitu kan, mainnya kan klien gitu, kadang bingung. Cuman kalau yang aku alamin sendiri, walaupun baru masih awal-awal aku di karirku sebagai desainer grafis gitu, emang networking itu sebenarnya akan datang sendiri gitu. Kalau kita udah bisa ngembangin namanya personal branding gitu loh. Kita kalau kita fokus ngasah skill, banyakin portofolio gitu, insya Allah orang-orang lama-lama juga tahu sini bisa desain nih gitu. Terus ada desainer nggak, nanti dikenalin sama dia nih, aku temanku ada desainer bisa bagus gitu. Jadi awal dikenalnya tuh seperti apa Kak? Awal dikenalnya Kak Hilmi sebagai seorang desainer oleh orang-orang di luar itu dari apa Kak pertama kali? Dari karya gitu. apa gitu yang Kakak publikasikan? Mungkin kalau dalam lingkup universitas ini dulu dari kepanitiaan sih gitu. Jadi kalau dulu teman-temanku mulai sekedar tahu aku dari SMK gitu kan, multimedia, wah ini multimedia nih gitu. Orang kan nggak tahu multimedia, fokusnya masih banyak banget tuh, taunya bisa desain, bisa ngedit gitu. Tapi mulai ada sempat sekali tuh dimintain tolong dari panitia. Mungkin di UMY ada masa ta'aruf itu, aku diminta jadi panitia, dan di situ mulai aku kayak terjun dunia desain gitu loh gitu. Mulai beberapa orang tahu. Terus kalau yang benar-benar sampai aku kerja sekarang sih ya karena mungkin secara tidak langsung orang mulai tahu kalau kita udah punya sebuah kemampuan, akhirnya ada dosen juga tahu. Terus ada kalau di KPI, Kaprodi itu Budina itu mulai kadang minta tolong aku desainin buat KPI gitu, mulai dari zaman aku masih kuliah dulu. Bahkan sampai sekarang masih kadang Budina masih kadang request aku gitu. Dari situ. Terus dari sekian banyak tawaran nih Kak dari karya-karya yang dihasilkan kayak gitu, ada nggak Kak suka dukanya? Kalau untuk kelancaran dan kesuksesannya mungkin tidak perlu ditanyakan lagi dan tidak perlu diragukan lagi gitu, karena mungkin sudah banyak dipublikasikan, bahkan sudah bermanfaat gitu buat orang-orang di sekitar. Tapi kalau untuk kendalanya Kak, mungkin kan ada nih dukanya gitu. Susah nggak sih gitu? Sulit nggak sih belajar di seni desain, animasi, ilustrasi gitu Kak? Kalau suka duka pasti kayaknya semua bidang semua bidang pasti ada suka dukanya gitu. Cuman kalau bagi aku sebagai desainer grafis dulu fasilitas sih mungkin. Jadi aku kecil sampai aku SMK pun belum punya PC, belum punya laptop gitu. Padahal orang kan mikirnya desain harus benar-benar pakai laptop, software desain gitu kan. Nah itu aku malah baru punya tuh sekitar semester 3 atau 4 gitu. Jadi dari aku SMK latihan desain itu tuh masih pakai ya minjem laptop komputer sekolahan gitu. Itu fasilitas sih yang mungkin banyak orang yang ngalamin. Aku pengen latihan desain atau pengen latihan edit video, tapi kalau laptopku speknya gini gitu kan, gini kayak gitu. Dulu aku malah dulu nggak punya laptop gitu. Itu fasilitas itu yang sempat menghambat. Cuman alhamdulillah setelah punya laptop aku mulai laptopnya bisa buat desain doang, ya udah aku fokus ke desain doang aja gitu, kayak gitu sih. Manfaatin yang ada aja gitu. Oke, berarti adanya sesuatu itu tidak menghalangi untuk terus mengembangkan bakat gitu ya Kak ya. Sebenarnya kita manfaatin ya apa aja yang kita punya, sebenarnya bisa dimanfaatin sih. Kalau dulu aku sebelum punya laptop malah aku udah suka gambar duluan kan, terus mulai tahu ada kayak dunia digital art gitu kan, gambar-gambar pakai pen drawing. Aku lihat kok keren banget gitu. Aku punyanya cuma smartphone kecil tuh waktu itu. Smartphone-nya mungkin cuma 3,5 inci gitu kan layarnya. Terus aku tahu ada software buat gambar, akhirnya aku gambarnya pakai HP dulu itu sampai aku punya laptop, berarti sampai sekitar 2017-18 gambarnya pakai HP dulu. Ada namanya softwarenya Autodesk Sketchbook, itu gratis, itu bisa dipakai buat gambar. Aku pakai gambar, komik dan sebagainya gitu. Intinya sih ya apa yang kita punya sebenarnya bisa kita manfaatkan gitu loh, asal kita mau gitu. Nggak perlu mau belajar editing harus punya laptop gitu ya, spek tinggi gitu kan ya. Kalau
punya spek rendah kan software yang enteng kan gitu. Mungkin kalau bagi teman-teman yang di sinematografi, nah kalau bagi desain pun pasti ada opsinya gitu. Kan kadang tuh dari sobat KPI sendiri mungkin ya itu kan banyak yang mengira bahwasanya menjadi seorang desain grafis tuh harus punya gitu kan, bahkan ketika melihat nih Kak, oh dia bisa jadi gini-gini karena dia mungkin punya nih di belakangnya, ternyata tidak semuanya gitu ya Kak. Iya, enggak semuanya. Sebenarnya asal memang kita minat insya Allah bisa kok. Iya, asalkan ada kemauan aja gitu ya Kak ya. Oke, baik. Selanjutnya nanti kita akan sambung lagi. Sapa alumni sembari ngopi. Baik Sobat KPI, rasanya masih pengen terus ngobrol, bahkan saya aja pengen ngempoin Kak Hilmi tuh jauh lagi gitu loh, maksudnya lebih dalam lagi gitu kan, karena memang senang sih gitu kan, maksudnya menarik dari apa yang sudah Kak Hilmi lakukan selama ini. Bahkan dulu juga Kak Hilmi sempat menjadi ketua HMJ juga ya Kak ya. Iya, sempat. Dan itu tidak bisa tidak membatasi untuk Kak Hilmi terus berkarya gitu kan. Iya. Nah itu sebenarnya pengen gitu kan, masih terus dikulik gitu iya, kan. pasti insyaallah. Dan itu bagaimana cara membaginya gitu, membagi waktu antara keduanya gitu, berkarya tapi juga menjabat sebagai ketua HMJ bahkan sambil kuliah gitu kan. Ya kalau itu karena ya kalau kuliah kan emang kuliahnya juga masih masih dalam satu lingkup gitu sama desain kan, jadi kadang ada tugas desain juga, dulu sempat ada kayak web gitu kan, itu juga masuk ke desain gitu. Kalau bagi waktu ya aku lebih suka kayak banyak kesibukan terus aku harus bagi-bagi waktu daripada aku nggak ngapa-ngapain tapi malah bingung gitu loh ngapa-ngapain gitu kan. Lebih suka kayak gitu sih, jadi ya sambil belajar. Kalau di ketua HMJ itu lumayan cukup sibuk sih dulu, dari yang aku pengennya fokus ningkatin skill aja gitu, sempat diamanahin jadi ketua HMJ, ya akhirnya sering-sering nyolong sendiri karena aku ketuanya. Itu kadang kalau HMJ butuh desain, kadang aku sendiri yang desain gitu. Itu di belakang HMJ ku dulu gitu. Okay. Bahkan ketuanya pun karena emang suka desain, kadang aku yang bikin desainnya gitu, pengumuman HMJ apa. Bahkan gitu. Manfaatnya bisa dirasakan sekarang gitu ya bisa. Kak. Oke, terus kemudian selanjutnya untuk prospek kedepannya nanti, ada nggak keinginan dan harapan Kak Hilmi, mungkin apa yang mau dikembangkan oleh Kak Hilmi di bidang seni, ilustrasi, terus kemudian terutama di desain grafis ini Kak? Kalau yang pertama pasti yang masih pengen terus ningkatin skill gitu kan, karena sekarang juga walaupun aku alhamdulillah udah ada laptop, masih pengen punya yang lebih lagi gitu kan, biar kan soalnya kan mau gimana pun juga kalau soal dunia multimedia kayak gitu kan pasti ada hubungannya dengan fasilitas gitu kan. Masih pengen kalau ngulik lagi motion grafis itu kan butuh yang spek lebih tinggi, karena aku sekarang masih terbatas ke desain dan ilustrasi gitu. Itu mau gimana pun juga tetap ya maksa aku buat fokus ke desain dulu gitu. Terus setelah aku pelajaran dunia desain, mungkin desain grafis itu sekarang banyak juga yang berposisi sebagai freelancer gitu. Itu sebenarnya jujur itu target utama aku sih gitu. Aku kayaknya kalau orangnya harus di kantor pakai seragam tiap hari kayaknya kurang cocok. Jadi aku pengen banget sebenarnya dari freelancer. Terus makanya itu aku masih perlu ningkatin lagi personal branding, belajar lagi dari orang-orang yang udah punya pengalaman gitu. Terus juga selain itu kan kita juga pengen bermanfaat juga kan gitu. Makanya betul. Ya ada sih secuil keinginan gitu, pengen bikin desain studio, terus ngajak teman-temanku belajar desain juga. Ya dulu aku sering ada SCC desain kan di KPI, sering ditawarin ngisi belajar SCC desain gitu. Aku seneng juga sih suruh sharing-sharing gitu kan. Karena ya ilmu itu kan bukan yang bermanfaat, itu bukan yang kita bisa, tapi apa yang kita bagikan kepada yang lain gitu loh, kayak gitu. Nah, aku pengen bikin ya punya desain studio, terus ngajar kelas desain orang lain gitu kan. Ya itu angan-angan lah. Okay. Insya Allah semoga bisa tercapai gitu kan. Iya, luar biasa banget ya keinginannya untuk mengembangkan, bahkan untuk men-sharingkan apa ilmu yang sudah Kak Hilmi punya selama ini untuk orang lain gitu kan. Dan selanjutnya nih Kak, terakhir ya Kakak, kasih dong pesan-pesan untuk Sobat KPI dimanapun berada, baik dari mahasiswa KPI sendiri bahkan untuk orang lain gitu. Bagaimana sih gitu kita ngasih motivasi untuk diri sendiri agar terus mau belajar gitu, atau pesan-pesan yang Kakak sampaikan nanti untuk Sobat KPI ini, baik yang mereka mau belajar bahkan yang sedang belajar di dunia desain ini Kak. Pertama mungkin
mungkin banyak yang aku ngobrol sama teman-temanku, orang-orang tuh yang dia benar punya minat di suatu bidang, contohnya mungkin desain atau sinema atau yang lain, cuman dia takut nanti kalau aku belajar kayak gini terus kayak mana aku bisa kerja gitu kan. Sedangkan sekarang kan normalnya orang mungkin pada normalnya kita kuliah terus ngelamar kerja, diterima kerja, dapat gaji, itu bisa hidup gitu kan. Iya betul. Banyak orang mungkin takut kayak gitu, cuman dari yang aku alamin kita tuh sebenarnya nggak usah takut gak makan gitu kan, nggak usah takut soal kayak gitu. Mending kita temukan apa ya istilah jati diri gitu loh. Jati diri itu bukan kayak siapakah aku gitu kan. Menurutku jati diri bukan kayak gitu. Jati diri itu menurutku ya kalau dalam Islam kan ada istilah fadilah gitu loh. Allah pasti kasih fadilah bagi masing-masing kita yang itu di mana. Terus aku ngertiin aja jati diri itu ya kamu itu Allah ciptakan kamu itu sebagai apa? Sebagai contohnya burung atau semut gitu kan. Kalau jadi burung ya kamu jangan pengen jadi semut. Kalau Allah ciptakan kamu jadi semut, kamu nggak usah pengen terbang gitu kan. Betul. Nah harusnya yang aku mikir harusnya tuh sekolah kita dari dulu tuh harusnya bantu kita buat nyari itu, bukan kayak sekedar banyak mata pelajaran semua. Jadi wajar lah kalau ada nilai yang jelek di sini jelek di sana bagus gitu. Jadi mending kalian fokus ke minat kalian aja gitu. Nanti misal umur kalian sekarang masih 20, 21 atau 19 gitu kan, insya Allah kalau dikasih umur panjang kan masih punya banyak banget waktu buat belajar kan gitu kan. Jadi ya tekunin aja apa yang kalian suka gitu ya. Kali nanti kalau kalian misal fokus 10 tahun ngedit terus ya kali kan kalian ngeditnya nggak mungkin sama kan, pasti ada improve skill gitu kan, dan terus belajar gitu. Insya Allah yang namanya rezeki, duit ataupun itu bakal datang sendiri gitu. Yang penting selalu upgrade skillsnya gitu ya kayak setiap. Yang penting kita temukan siapa dari kita, kita tekun dalam passion kita masing-masing gitu. Tidak boleh menyerah apa yang sudah kita raih. Mungkin pernah gagal juga ya gitu ya Kak ya. Pasti pernah kayak gitu tuh. Oke, baik Kak Hilmi, karena kita sudah mau mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini ya, padahal sebenarnya masih pengen kepoin lebih lanjut, tapi insya Allah nanti kita next lagi berbincang-bincang lebih dalam lagi. Oke, karena di depan kita sudah ada kopi, mari kita ngopi dulu Kak, supaya obrolan kita semakin hangat. Dilepas nggak apa ya? Iya, dilepas aja Kak. Baik, oke Kak Hilmi, terima kasih banyak atas waktunya kali ini. Dan semoga nanti kedepannya Kak Hilmi terus sukses dalam berkarya maupun berkarir dimanapun Kak Hilmi berada, dan bisa memberikan manfaat untuk banyak orang Kak Hilmi. Amin. Oke, baik. Selanjutnya nih Kak, kita akan mengucapkan jargon dari KPI UMY tercinta ini Kak. Siap. Tentu saja Kak Hilmi sudah hafal ya. Insya Allah hafal. Oke. MJ dulu. Kalau nggak hafal dimarahin nanti. Ya. Baik, kita ucapkan itu sekarang Kak. Ya. Berilmu, beradab, berdaya guna. Oke, baik. Dan untuk Sobat KPI dimanapun Anda berada, jangan lupa like, subscribe, and share YouTube channel KPI di official KPI UMY. Dan jangan lupa untuk kunjungi media sosial dari KPI UMY di @officialkpiUMY. Baik, terima kasih. Sapa alumni KPI sembari ngopi. Salam hangat dan sampai jumpa di lain hari. Saya Nur Masinta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa alumni sembari ngopi.